Today we're going to be talking about hashtags, specifically the changes that TikTok has made to its search function. As you know, I'm constantly observing this app, and I used to realize that if you were typing in text to the search bar, the first videos that would pop up would be videos with the actual caption that included the search term, not the hashtags unless you included the hashtag. However, this has changed. Prior to this update, if I was to search new creators, the first videos that would pop up would be videos with the caption new creators. However, this video now, which is the first to show, amazing, has the hashtag new creators. There's also videos that have the caption new creators. So what does this mean? TikTok's search functionality is becoming more advanced. Now that the search capability is holistic of both hashtags and the caption, it's super important as a creator to ensure those inputs are relevant to the audience you're trying to reach. Hope this helps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget anginnya nih. Anginnya spoi-spoi. Jadi apalagi ya? Ini menarik sih kalau saya sebenarnya sih nggak mau bahas tentang ini, cuman nggak bahas sih, maksudnya kalau untuk lebih dalam arti kata teorinya itu lebih ke yang memang YouTubers ini ya, buat tutorial kayak DNGC ya, ke DNGC itu acuannya itu paling bener banget nih. Kalau saya sih ininya ngenilainya dari sisi saya ya, ini adalah tentang apa namanya, algoritma YouTube ya. Menarik sih, cuma memang saya perhatiin memang sangat sederhana sih untuk kerjanya. Nah, makanya itu justru dengan sangat sederhananya, jadi nah itu yang bikin menarik gitu, karena sederhananya. Nah, mungkin beberapa kalian udah hatam lah tentang ini, tentang apa yang dimaksud algoritma ya. Nah iya, jadi algoritma itu cuman dua tahap dia. Kalau saya ini untuk di kotak pencarian ya, cara kerjanya sangat sederhana. Terus orang menyarankan gitu, apa namanya, tentang menyarankan konten kita gitu, direkomendasikan gitu. Tapi yang menarik di sini adalah ini gini. Kalau saya sih lihat dari sisi apa namanya, sistemnya gitu. Jadi unik dan kreatif gitu ini YouTube gitu. Jadi mereka udah semacam nggak semua sistematik gitu, nggak semua kayak mesin gitu, mesin. Jadi kalau saya rasa gitu, ini ada campur tangan sama orang gitu. Arti kata dalam hal ini ada sisi perasaannya ya, yang saya rasain ya. Artinya ketika ada satu orang misalnya upload videonya yang memang natural dan memang terus tiba-tiba trending gitu. Nah, itu kan kita nggak paham ya kan, mungkin ya dari satu sisi perhitungan kan ini disukain 1 orang sampai 10 orang, terus kemudian direkomendasiin sama 100 orang, terus kemudian juga dari 100 orang ke 1000 orang gitu, ditonton sampai full, sampai habis. Nah, mungkin kasus kecil, contoh kasusnya seperti itulah. Jadi di sini sih ya mungkin itu lebih pada paham ya kalau untuk tentang bahasan itu, tentang teknis gitu. Kalau saya sendiri sih menariknya arti kata jadi saya ngerasa sih memang adil gitu, adil dalam arti kata ya luar biasa penilaiannya gitu, tentang algoritma ini, dan berubah setiap apa namanya ya, berubah setiap mereka mau mungkin gitu. Nggak kita bisa nentuin tahun ini enggak, tapi memang berubah dan mungkin kita pengguna user gitu hanya bisa menebak aja, oh mungkin kayak gini, oh yang kemarin juga gini jadi bagus gitu. Nah mungkin ya nggak akan 100% gitu, karena mereka juga nggak akan ngebuka semua gitu. Jadi sih intinya luar biasa sih. Ada sisi
kemanusiaannya kalau sekarang sih saya lihat, untuk penilaiannya sendiri ya, dalam arti hitungan algoritma itu gitu. Menarik sih, makanya saya rada pengen bahas ini, sharing gitu ya. Apa namanya, enak sih, arti kata menarik lah. Hal ini salah satu menarik kalau versi saya ya, karena karya kan terus ngerasa dihargain, dan nah itu sih intinya. Jadi kalau ketika satu mesin atau sistem gitu yang nilai kita kan beda rasanya gitu. Jadi kalau ini sih enggak, saya dari beberapa konten saya ngerasa ya ini enggak pure kayak robot, kayak mesin gitu, kayak sistem banget gitu. Jadi keren sih, keren. Yang ngerasain sisi yang ini ya, di beberapa konten mungkin juga sekarang sih udah pada berubah tentang algoritmanya dan lain sebagainya. Mungkin di kehidupan kita juga bisa gitu, arti kata ya tentang alam ini gitu, tentang sistem ini yang berubah atau apa ya, mungkin kerasa lah ya, sama halnya gitu seperti ini gitu. Ya udah sih, pada intinya sih saya nyampein itu sih, maksudnya ada hal menarik gitu di sisi kita ngupload dapat AdSense dan lain sebagainya gitu. Di luar itu tuh ada hal yang menarik lagi gitu. Kalau yang saya rasain sebagai apa namanya, punya rasa jiwa seni ya, ada hal yang beda di sini gitu. Jadi makanya ada dua pilihan nih, antara kalian mengutak-ngatik atau mempelajari, itu sah-sah aja gitu, tentang trik-trik dan lain sebagainya sampai ke pencapaian gitu, pencapaian tertinggi gitu. Nah itu sah-sah aja kalau menurut saya, ya kan. Nah, atau ada yang istilah kata ini apa namanya, ada yang istilah kata apa ya, bodoh amat gitu ya. Bodoh amat lah tentang hal itu, yang penting berkarya udah. Nah itu lebih bagus sih. Nah itu kan pilihan lagi. Kalau saya sih di sini menariknya dari ya punya nilai gitu, punya nilai dari diri kita gitu, yang kenilai gitu, bukan karena sistem, karena robot, karena mesin sebagainya kan. Tapi saya rasain di sini ada yang berubah gitu, itu aja sih. Ya mungkin ada yang lebih paham sih tentang ini. Kalau secara teori sih banyak ke channel-channel yang tentang ngebahas tutorial dan lain sebagainya. Kalau dari sisi saya itu dia sisi kreatifnya, sisi apa namanya, sisi kemanusiaannya, humanity-nya gitu. Itu sih. Oke, semangat terus, semangat beraktivitas, semangat berkarya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.